A long time ago, a blessed land was formed. The blessed land is Bau Bau. Kota Bau Bau berada di sebelah tenggara Pulau Sulawesi, yang juga merupakan bagian dari Kepulauan Buton. Kota Bau Bau memiliki luas wilayah kurang lebih 295,1 km persegi. Secara geografis, Kota Bau Bau terletak di bagian selatan garis Khatulistiwa, tepatnya di antara garis 5,21 sampai 5,33 derajat lintang selatan, dan di antara garis 122,30 sampai 122,47 derajat bujur timur. Dengan demikian, hal ini menjadikan wilayah Kota Bau Bau beriklim muson tropis dengan kondisi rata-rata udara berkisar di antara 21 sampai 33 derajat Celcius. Akibatnya, tanah di wilayah ini sangatlah subur. Saat saya memasuki hutan di salah satu wilayah Kota Bau Bau, saya menemukan suatu pohon yang tidak biasa, yaitu batangnya yang menyerupai baju Tentara Nasional Indonesia. Saat kita memasuki hutan Wakonti di Kota Bau Bau, kita akan menemukan pohon yang hanya ada di kota ini. Dan masyarakat di sini menyebutnya dengan nama pohon tentara. Seperti yang bisa kita lihat pada peta, berada di sebelah tenggara Pulau Sulawesi menjadikan posisi wilayah Bau Bau sangatlah strategis untuk dijadikan sebagai jalur lalu lintas kapal nasional. Pasalnya, Kota Bau Bau berada pada titik temu antara Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia. Maka tidak heran kalau banyak sekali kapal-kapal besar yang singgah ke kota ini. Tidak hanya strategis, wilayah Kota Bau Bau juga menyimpan banyak sekali destinasi-destinasi yang terbentuk secara alami maupun karena proses peradaban dan sejarah yang panjang. Benteng Keraton Buton merupakan salah satu hasil akibat dari proses peradaban dan sejarah yang panjang itu. Sejarah mencatat benteng ini didirikan sekitar tahun 1610 Masehi oleh Sultan Buton keempat, yaitu Dayanu Iksanuddin. Dan pada September 2006, benteng ini mendapat penghargaan sebagai benteng terluas di dunia oleh Guinness Book Record. Benteng ini memiliki luas mencapai 23,375 hektar dengan panjang keliling bangunan mencapai 2.740 meter. Terdapat 12 gerbang masuk dan 16 bastion pertahanan di benteng ini. Selain itu juga terdapat bekas-bekas peninggalan bersejarah pemerintahan Kesultanan Buton di benteng ini. Dan hingga saat ini, Benteng Keraton Buton menjadi destinasi wisata andalan Kota Bau Bau yang berlokasi di Desa Wisata Limbo Wolio. Sejak zaman dahulu, terdapat banyak sekali budaya yang tumbuh dan berkembang di Pulau Buton dan masih tetap terjaga hingga saat ini. Salah satunya adalah Harwa. Harwa sendiri merupakan acara doa bersama yang dipimpin oleh seorang imam kampung atau orang di Pulau Buton biasanya menyebut dengan istilah lebe. Acara Harwa biasanya dilaksanakan di rumah-rumah warga menjelang peringatan hari-hari besar agama Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, peringatan Maulid, atau untuk syukuran. Pada proses pelaksanaannya, kegiatan Harwa ini diikuti oleh semua anggota keluarga, kerabat, dan para tetangga di sekitar rumah. Hal ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi. Para peserta Harwa ini akan duduk melingkar dalam satu ruangan.
dan di tengah ruangan tersebut terdapat talang bundar yang berukuran besar. Nah, talang ini berisi aneka makanan tradisional yang ditata sedemikian rupa dan ditutup dengan tudung saji khusus untuk dilakukan doa bersama. Dan di akhir acara dilakukan kegiatan makan bersama-sama. Pasar Wameo merupakan pasar terbesar di kota ini. Tempat di mana kita bisa membeli berbagai macam aneka jenis kebutuhan hidup. Sayur yang baru saja dipanen langsung dibawa ke pasar ini untuk dijual. Begitu juga dengan ikan hasil tangkapan nelayan. Ada berbagai macam jenis ikan dan sayur yang dijual di pasar ini. Namun, di tengah kesibukan masyarakat perkotaan terhadap pekerjaan, membuat mereka tidak mempunyai waktu untuk mengolah makanan mereka secara langsung. Sebagai alternatif, mereka lebih memilih untuk membeli makanan jadi. Hal ini dimanfaatkan oleh sebahagian orang untuk membuka usaha di bidang kuliner. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan tim langsung menuju ke area pasar malam yang menjual makanan jadi. Dan selamat datang di area pasar malam Pos 2, kawasan ekonomi kreatif yang mulai beroperasi dari jam 5 sore hingga malam hari ini menjual berbagai macam aneka jenis makanan jadi. Mulai dari ikan bakar, sayuran jadi, ketupat, nasi, dan masih banyak lagi. Satu hal yang pasti, kawasan ekonomi kreatif ini terkenal akan kelezatan ikan bakarnya. Maka tidak heran jika kawasan pasar malam Pos 2 ini selalu ramai dikunjungi oleh pembeli setiap harinya. Dan jangan lupakan untuk berkunjung ke tempat ini.